Oke guys, kali ini kita bakal membahas kekuatan militer Indonesia versi Amerika yang terperinci, detail mendasar, yang kira-kira hasilnya pasti akan dimenangkan oleh Amerika, tapi kita akan tahu seberapa jauh kita perbandingannya dengan kekuatan militer Amerika. Yang pertama adalah anggaran pertahanan. Anggaran militer tahun 2024 adalah untuk Amerika 880 miliar dolar Amerika, yaitu sekitar 14.000 triliun. Kemudian untuk Indonesia adalah sekitar 58 miliar US dollar atau sekitar 135 triliun. Kita aja di komanya aja masih kalah. Dia 14.300 sedangkan kita hanya 135. Oke, analoginya adalah AS seperti perusahaan raksasa dengan dana yang tidak terbatas dengan teknologi canggih, dan Indonesia seperti perusahaan yang baru saja merintis. Kemudian jumlah personil militer yang aktif 400.000 di Indonesia, kemudian Amerika 1.400.000, dengan total adalah 800.000 untuk Indonesia, 2,2 juta untuk Amerika. Kemudian kekuatan udaranya adalah total pesawat dari Indonesia 250 unit, sedangkan Amerika hampir 13.000 unit. Wow, jet tempurnya kita ada beberapa tipe, mereka banyak sekali tipenya. Bombernya ada, kita tidak ada, mereka ada. Kemudian tanker itu kita sangat terbatas, sedangkan mereka sangat banyak dan modern. Drone tempur juga kita terbatas dan mereka sangat banyak. Analoginya adalah jika Amerika adalah elang, maka Indonesia seperti burung gagak yang masih belajar terbang. Elang kan siap bertempur ya, dengan cakarnya, dengan matanya yang tajam, dengan aerodinamisnya mereka yang bisa menukik dengan tajam. Nah, kemudian kita bahas laut ya. Kapal induk kita tidak ada. Sedangkan Amerika punya 11 kapal induk. Kemudian kapal perang kita ada kurang lebih ada 150, mereka ada 500, bahkan mereka punya destroyer dan cruiser. Kita bisa ngeliat ya sedikit ya untuk destroyer ya. Destroyer itu kapal penghancur. Itu lapisan dari kapalnya itu full dengan baja yang berlapis sehingga kekuatan atau durability-nya sangat tinggi. Kapal-kapal ini adalah kapal-kapal yang biasanya di ring paling depan bertempur pada perairan laut, sehingga dia dapat meredam atau menghancurkan dari komponen-komponen kapal-kapal kecil atau kapal perang biasa yang ada di depan. Jadi ini tuh dari bentuknya aja kita bisa lihat ya, sangat kokoh dan sangat kuat. Oke, kemudian kita bahas kapal selam nuklir. Kita tidak ada, sedangkan di Amerika itu ada 70-an lebih. Kemudian armada global kita tidak ada. Amerika punya beberapa armada. Kemudian teknologi dan sistem senjata, Amerika mempunyai rudal hipersonic, AI militer, stealth teknologi itu dari kapal, kemudian rudal balistik antar benua ICBM. Wow, ini yang sedang dibahas oleh Pakistan dan Iran juga ya. Ya, ICBM itu adalah intercontinental ballistic missile. Berarti kalau dikategorikan bahasa Indonesianya itu adalah rudal balistik antar benua dengan daya jelajah atau daya jelajah yang sangat amat jauh, ribuan kilometer bisa mereka tempuh untuk menghancurkan target musuh. Kemudian ini ada beberapa tipe ICBM. Nah, ini kita lagi lihat rudal-rudal yang sepertinya digunakan oleh Amerika, karena kan rudal sendiri adalah item atau produk perang yang tentunya disembunyikan untuk merahasiakan kekuatan masing-masing negara atas kepemilikan rudal balistiknya, sehingga kan ini berpengaruh dengan pertahanannya. Jadi ketika rudal balistiknya ketahuan, nanti kan dia akan mencoba untuk mencari metode bertahan yang tepat untuk rudal tersebut. Senjata nuklir kita tidak ada sama sekali ya. Sedangkan Amerika juga
tidak usah ditanya kembali, berarti artinya sudah pasti ada. Dan tentunya yang termodern, terbaru, dan terupdate mereka sudah miliki. Seperti ini ya contohnya ya, gambarannya ya. Bisa betul atau bisa juga mirip. Kemudian cakupan operasi dan pengaruh global. AS memiliki pangkalan militer lebih dari 70 negara dengan proyeksi militer global. Sedangkan Indonesia hanya dalam negeri dan mempunyai kawasan ASEAN. Aliansi atau doktrin, AS ada NATO, NORAD, AUKUS, Fakta Pertahanan Global, sedangkan Indonesia non-blok, bebas aktif dan memiliki aliansi militer formal. Kemampuan logistik mobilisasi AS bisa memindahkan 100.000 pasukan ke benua lain dalam waktu kurang dari 1 minggu, sedangkan Indonesia hanya mampu memobilisasi dalam negeri terbatas transportasi udara atau laut skala besar. Terbatas ya artinya. Ringkasan tabel perbandingan cepat. Anggaran militer sangat jauh, yaitu 880 miliar berbanding dengan 8,5 miliar dolar Amerika. Jet tempur, kapal induk, bomber, senjata nuklir, teknologi stealth, rudal jarak jauh, drone tempur, aliansi global, satelit militer, semuanya didominasi oleh Amerika Serikat. Analogi logis dan mudah dipahami. Bayangkan pertandingan tinju antara anak SMA dengan Mike Tyson di masa kejayaannya. Anak Indonesia itu bagaikan anak SMA, mungkin punya semangat, tapi Amerika Serikat memiliki Tyson yang punya badan besar, yaitu anggaran, teknik sempurna itu teknologi, jam terbang global, pukulan mematikan atau nuklir bomber. Bahkan sebelum pertandingan dimulai kita sudah tahu hasilnya. Jadi mengapa kita tidak akan menang, yaitu kesenjangan teknologi yang ekstrim. AS bisa menyerang dari jauh tanpa perlu masuk wilayah. Yang ketiga, sistem pertahanan kita tidak dirancang untuk menghadapi negara adidaya. Yang keempat, mereka memiliki keunggulan darat, laut, udara, angkasa, dan cyber. Perang konvensional melawan AS hanya akan menjadi misi bunuh diri. Wow, sangat menyeramkan ya. Jadi dari segala matra, laut, darat, udara, itu hampir semua keunggulan ada di Amerika. Catatan penting, Indonesia tidak dirancang untuk menyerang negara seperti Amerika Serikat, tapi untuk bertahan dan menjaga kedaulatan wilayah. Strategi yang masuk akal adalah perang asimetris atau gerilya cyber, diplomasi aktif, dan memperkuat pertahanan internal dan juga regional.